Oke, langsung aja kita mulai. Langsung gue akan tunjukkan bagaimana sih caranya, prosesnya dari awal kalian membuat campaign meta. Nah, pertama, kalian kalau sudah masuk ke akun iklan kalian, nanti kalian tinggal klik aja buat di sini, buat kampanye baru atau campaign baru. Nah, kalau memang objektif kalian itu untuk mencari penjualan dengan iklan kalian, ya udah langsung aja dari 5 objektif dari 5 pilihan tujuan ini kalian pilih yang penjualan ya, atau campaign konversi. Nah, setelah itu kalian klik aja lanjutkan. Nah, pada bagian atas ini ada nama campaign. Ini terserah, kalian bisa isi apapun. Yang penting kalian tahu ini campaign apa, iklannya apa di dalamnya, dan produk apa yang sedang kalian pasarkan gitu. Misalkan iklan uh, kosmetik gitu. Nah, pada bagian detail campaign ini biarin aja, jangan ada yang dirubah, biarin tujuan campaignnya penjualan. Tadi ini udah dipilih. Kemudian kalian turun ke bagian anggaran. Nah, anggaran di sini atau budget ini bagaimana menentukannya? Kalau kalian tanya saya, idealisme saya pasti akan bilang itu satu kali harga margin produk kalian gitu. Misalkan produk digital nih produknya. Kalau misalkan margin produk digital itu 99.000, misal harganya 99.000. Karena produk digital kan udah nggak ada cost produksi lagi ya. Jadi 99.000-nya kan udah pasti masuk kantong kalian kan. Nah, berarti itu marginnya kan 99.000. Nah, saya akan menggunakan anggaran atau budget iklan di sini 99.000 gitu. Supaya ketika terjadi satu penjualan itu sudah BEP gitu. Jadi iklan hari itu tuh udah aman menurut untuk saya gitu. Jadi satu kali margin produk gitu. Nah, tapi balik lagi, budget ini kalian harus mempertimbangkan apakah budget yang kalian isi di sini itu kalian bisa alokasikan itu selama 5 sampai 7 hari minimal. Lebih lama lagi lebih bagus. Karena apa? Karena kita pengen meta itu optimasi dulu iklan kita gitu. Kalau misalkan di awal, soalnya iklan itu kan namanya aja campaign testing ya. Kalian itu melakukan tes yang kalian sendiri juga belum tahu gitu hasilnya bakal bagus apa enggak, bakal cuan apa boncos gitu kan. Nah, kalian harus melihat dulu data dari hasil iklan kalian nanti gitu. Nah, kalau misalkan fungsinya atau tujuan testing itu mengumpulkan data, berarti kalian nggak boleh terburu-buru gitu kalau datanya masih sedikit gitu. Apalagi kalau iklannya baru sehari, setengah hari, belum nyampe dua hari itu udah buru-buru, oh iklan gue jelek ya, kayaknya ini nggak works nih, kayaknya ini nggak bisa nih meta ads nih, udah matiin aja, udah gue nggak mau iklan lagi gitu. Nah, menurut saya mendingan kalau misalkan kalian mampunya 50.000 ya silakan 50.000, tapi kalian bisa tahan campaign itu 5 sampai 7 hari supaya kalian kasih meta algoritmanya juga supaya mengoptimasi iklan kalian gitu. Nanti ketika datanya udah lumayan banyak baru kalian evaluasi gitu apa-apa aja yang kira-kira masih jelek gitu. Gitu. Nah, jadi kalau bisa kalian anggarkan itu yang pertama satu kali dari margin produk supaya kalian kalau sekali aja terjadi penjualan hari itu iklannya udah aman. Nah, kalau bisa budget itu yang kalian bisa keluarkan selama 5 sampai 7 hari gitu, dan jangan pakai uang yang memang buat uang hidup gitu. Jadi meta ini tuh sebenarnya investasi gitu, investasi kepada bisnis kalian sendiri gitu. Kalian beriklan untuk mendapatkan return on ad spend gitu. Dari uang yang keluar kalian dapat berapa gitu. Nah, karena hasilnya ini nggak pasti kayak orang kerja, nah kalian maka ini bisa dibilang ini investment gitu loh, investasi gitu. Kalau investasi kan bisa untung bisa rugi. Nah, tapi jangan kalian menggunakan uang untuk hidup gitu, apalagi menggunakan budget dari pinjol gitu atau pinjam teman, pinjam sana sini. Mendingan jangan. Lebih baik kalau memang belum ada budgetnya, kalian tahan dulu, kalian iklan itu kalian tahan dulu, kalian mending kerja dulu. Nanti kalau ada hasil uangnya dari kerjaan kalian, kalian sisihkan memang untuk iklan meta gitu. Misalkan sebulan kalian ikhlasnya berapa nih buat testing iklan meta, misalkan dari gaji 2 juta, kalian mau investasiin 300 sampai 500 ribu sebulan gitu. Kalau misalkan ini belum works, ya udah tahan dulu, jangan digunain semua budget kalian. Nanti bulan depan ya testing lagi. Yang penting kalian belajar skillnya pelan-pelan gitu, dan
nggak terburu-buru, supaya kalian juga nggak habis budget kalian gitu untuk hidup gitu kan, untuk ya untuk segala macam lah. Oke, gitu ya. Nah, kemudian di bagian, oh ya, kalian bisa baca di bawah sini ada keterangan Anda akan membelanjakan rata-rata 99.000. Pengeluaran harian maksimal Anda adalah 173.000 dan pengeluaran mingguan maksimal Anda sekitar 693.000. Nah, artinya apa? Kalian bisa lihat di sini penjelasannya bahwa setiap hari itu nggak sama. Walaupun kalian tulis 100.000 di sini, tiap harinya tuh akan ke spending beda-beda. Mungkin di hari Senin 110.000, kemudian hari Selasa 100, kemudian hari Rabu 70.000, kemudian hari Kamis 99.000. Itu memang sudah apa ya? Memang yang Meta kasih tahunya tuh kayak gitu. Nanti uh, ke apa namanya? Tapi ketika dalam waktu 1 minggu itu akan spendingnya sekitar 693.000. Jadi rata-rata gitu, hariannya tuh nggak selamanya kalian tulis 100.000, oh hari ini keluar 100, besok 100, besok 100, enggak. Tapi kadang 99.000, kadang lebih turun. Nah, kalian gak usah panik karena memang cara kerjanya tuh kayak gitu. Nah, udah bagian campaign ini selesai, udah nggak ada apa-apa lagi. Langsung kalian bisa klik berikutnya. Nah, di atas ada nama adset gitu ya. Nah, kalau adset sama ini juga cuman buat pembeda bahwa ini adalah set iklan satu, terus set iklan 2 isinya iklan A, iklan B, iklan C. Udah, itu doang. Gak usah ribet, terserah, ini tinggal tulis aja nama 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 set iklannya. Nah, pada bagian konversi kalian bisa klik situs web. Nah, kenapa situs web? Ya karena saya pengen iklannya diarahkan ke website saya gitu. Jadi ya pilihnya situs web aja. Nah, pada bagian target kinerja, ya udah ini jangan diotak-atik, biarin aja. Nah, konversinya mau optimasi apa? Kalau memang mau penjualan, kalian langsung aja pilih pembelian gitu ya. Jadi Meta nanti akan mengoptimasi campaign kalian supaya mendapatkan pembelian yang apa namanya? Ya pokoknya Meta tuh optimasinya ke arah pembelian gitu. Jadi kalian setupnya tuh apa namanya? Event conversionnya tuh pembelian aja di sini gitu. Nah, kalian turun ke bawah. Nah, ini ada apa ya? Ada bagian apa nah, tanggal mulai. Kalian bisa setup aja. Misal kamu mau mulai Kamis, ya kan? Kamis dini hari. Nah, kalau biasanya saya mulai iklan tuh dini hari, tapi biasanya Meta itu nge-spendnya nggak langsung pas orang lagi tidur langsung di-spend. Maksudnya dini hari tuh ke-spend tapi dikit gitu, dikit-dikit. Nah, nanti dia akan spendingnya ya pas pagi, pas orang mulai udah aktif ngelihat sosial media, dia baru mulai spending lagi. Nah, kemudian turun ke audience. Nah, ini kalau misalnya kalian produknya itu bisa dibeli sama apa namanya, pembeli laki-laki dan perempuan, maka kalian nggak usah lagi apa namanya, men-setting jenis kelaminnya nih, nggak usah dikecualikan gitu, biarkan saja semuanya. Tapi kalau misalkan produk kalian itu khusus untuk laki-laki, ya udah tinggal klik aja laki-laki. Kalau untuk perempuan ya klik aja perempuan gitu. Nah, di sini ada lokasi. Ya lokasi ya udah tinggal pilih aja Indonesia, kecuali kecuali bisnis kalian itu nggak bisa melayani audiens yang misalkan di Papua gitu, karena mungkin ongkirnya mahal. Ya kalian bisa lah apa exclude gitu, kecualikan, ketik Papua. Nah, ini nanti iklan kalian akan ditampilkan di Indonesia tapi tidak di Papua gitu. Nah, pada bagian usia, nah ini ada minimal usianya, ya ini biarin aja 18. Kecuali kalian mau optimize lagi, misalkan umur 18 mah belum punya penghasilan bang, males gua dari 25 aja dah, orang udah mulai pada kerja, boleh kalian dari sini usia minimalnya. Nah, umur nih biasanya gue lepas aja, karena kenapa? Karena Meta 2026 tuh ya nggak perlu terlalu ribet ngurusin target di sini, karena nanti Meta tuh akan menampilkan atau mencarikan bayar kalian sesuai dengan kreatif iklan kalian gitu. Jadi nanti apa namanya, targetingnya tuh ada di kreatif gitu, sesuai dari kreatif iklannya. Oke, ke bawah juga penempatannya biarin aja, lepas aja, lepas aja. Kemudian di sini ada estimasi audiens. Nah, kalian tinggal klik berikutnya nih. Nah, pada bagian add level, ini level iklan, kalian bisa klik di sini, ini untuk nama dari iklan kalian.
Kemudian di sini kalian masukin tuh apa namanya Facebook kalian, halaman Facebook kalian, kemudian Instagram kalian. Fungsinya apa? Ini sebagai identitas siapa sih pengiklan dari iklan tersebut gitu. Threadsnya juga pilih aja gunakan akun Instagram gitu. Nah, turun ke bawah kalian bisa klik buat iklan, unggah manual. Nah, di sini biasanya saya pilih gambar atau video tunggal. Nah, kalian klik nih. Nah, saya biasanya unchecklist ini. Kenapa? Karena saya nggak mau tuh sebelah-sebelahan sama iklan orang lain gitu. Tapi ya terserah, ini bisa dites juga performanya bagus apa enggak. Ya itu saya belum perhatiin sih bagusan yang di checklist apa enggak. Kalian bisa tes sendiri. Tapi kalau tanya saya, biasanya saya unchecklist ini gitu. Nah, ada bagian pengaturan lainnya, ini juga biarin. Nah, situs webnya kalian masukin nih, webnya, website dari jualan kalian. Bentar ya, misalnya mana, misalnya gini gitu, kalian masukin nih di sini ya. Nah, terus kalian cek tuh. Nah, udah kan. Nah, berarti ini nanti iklannya akan mengarah ke halaman website ini atau ke landing page ini gitu. Terus kalau kalian ke bawah, nah ini nih dimati-matiin aja nih kalau bisa, destinasi yang dipersonalisasi. Nah, ini matiin aja, dan ini juga WA nih kadang ada, matiin aja. Karena apa? Nanti kalau yang WA-nya nyala di sini, add-on browser WA-nya nyala, ntar di landing page yang tadi ada WA tuh yang melayang-layang. Itu kadang tadinya orang mau beli terus dia jadi malah tanya-tanya dulu gitu kan. Kalau kalian siap ngelayaninnya silakan. Tapi kalau kalau saya misalkan main produk digital, saya tuh males kalau ngelayanin nanya-nanya dulu, karena menurut saya di landing page udah cukup. Nah, silakan mau beli silakan, mau enggak ya silakan gitu. Nah, habis setting URL website, kalian bisa setting ini kalian mau testing gambar apa video iklan gitu. Kalau misalkan mau testingnya gambar, ya udah gambar lawan gambar, jangan gambar lawan video gitu kalau bisa ya. Kalau mau testingnya video, ya udah video lawan video, jangan dicampur gitu. Kenapa? Karena ya beda aja gitu kan, variabel yang satu video yang satu gambar. Kalau saya mainnya dipisah, video lawan video, gambar lawan video, sorry, gambar lawan gambar. Turun nih ke bawah nih, coba misalkan ada gambar nggak, ada video ya, video satu. Nah, pada penyiapan materi iklan ini dilanjutin aja, ini nonaktifkan, ini juga dinonaktifkan. Nah, pilih deh tuh video yang mau dipakai, misalkan ini. Nah, klik lanjut. Nah, teks utama ini copywriting kalian gitu. Misalkan eh mana, saya pakai yang udah ada aja ya. Nah, ini kalian masukin di bawah. Nah, teks utama ini adalah copywriting dari produk kalian, bisa dimasukin. Biasanya saya dua di sini, supaya apa? Saya memberikan pilihan kepada Meta untuk apa namanya? Menampilkan copywriting yang menurut apa namanya? Menurut Meta tuh bagus, atau dari reaksi audiensnya tuh lebih bagus. Nah, kalian bisa ganti-gantilah ini, misalkan dibedain, ini contoh aja ya gitu. Sama di headline juga, misalkan ini cerah dalam 21 hari, tambah juga headlinenya misalkan aman sudah Bepom. Oke, jadi kalian bisa isi dua 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 primary teksnya sama dua headline nih. Nanti dia akan apa namanya, dites tuh sama Meta kan, bagus mana nih, copywriting A apa copywriting B, terus headline A atau headline B gitu. Nanti kalian bisa dapat yang lebih bagus yang mana gitu. Nah, biasanya saya pakai ajakan bertindaknya nih, pelajari selengkapnya. Tapi mungkin ada juga yang langsung order, unduh, pesan sekarang gitu kan. Nah, kalau saya biasanya pakai yang ini, pelajari selengkapnya. Nah, di bagian penyempurnaan materi iklan, ini kalian bisa klik edit nih di sini. Nah, saya nggak mau di iklan saya ada stikernya, saya matiin. Saya CTA-nya tuh saya maunya pakai yang saya udah tentuin aja, ini saya matiin juga. Nah, ini mungkin boleh peningkatan videonya.
Kalau penyempurnaan teks saya nggak pakai juga, karena ininya nanti teksnya dia dirubah-rubah dari teks yang ada. Nah, ini juga saya matiin. Jadi pakai peningkatan video aja. Yang di bawah yang saya pakai komentar relevan, kemudian buka detailnya seiring waktu, sama tambahkan efek video. Udah itu aja yang saya pakai. Kalau orang lain saya nggak tahu. Tuh. Udah bawah sampai dengan, nah ini kan pixelnya udah ada ya, udah nyala, udah lanjut, udah tinggal klik terbitkan, selesai. Nah, kan namanya campaign testing ya, nah berarti harusnya ada yang dites gitu, nggak masa cuman pakai satu video gitu kan. Nah kalau biasanya saya tuh formatnya satu satu tiga, tiga itu yang selalu saya pakai. Tapi kalau teman-teman punya 4 atau 5, boleh nggak mas, boleh nggak bang, ya boleh. Kalau saya tuh 3 sampai 6 lah maksimal, tapi kalau saya selalu pakai 3 gitu. Karena budget testing tuh saya biasanya kecil, jadi materinya saya nggak mau banyak-banyak, supaya ya biar budgetnya tuh dapat gitu. Kalau kebanyakan ya nggak dapat, biasanya udah upload banyak kreatif tapi nggak dapat budget kan, ya males juga sebenarnya. Oke, tinggal diduplikat, kemudian ganti video B gitu ya. Nih ganti videonya, lanjut aja, samain teksnya sama headline-nya, kemudian kalian duplikat lagi, ganti pilihannya, pakai video lagi gitu. Nah gitu, lanjut. Nah ini media terkaitnya dihapus aja. Nah, dah gitu, kalian tinggal klik terbitkan. Nah ini adalah campaign testing kalian yang tadi barusan kalian buat. Nah nanti kalian bisa ukur kinerja dan kliknya itu selama 5 sampai 7 hari gitu. Nah, nanti dari tiga ini kalian lihat mana iklan yang menampilkan atau menyerap budget paling banyak. Terus apakah iklan tersebut masuk dengan KPI atau target cost dari bisnis kalian masing-masing. Gitu caranya. Nah, kalau udah, ya udah gitu doang, selesai. Ya kan? Gampang kan? Nah, gitu. Terus kalau misalnya udah 5 sampai 7 hari, misalnya, "Bang, campaign gue yang ini bagus, Bang. Gue jualan produk digital 99.000, tapi ini gue dapet 30.000 kosnya. Jadi tiap gue keluar 30.000, gue dapet 70.000, Bang. Bagus banget dah ini. Gue pengen lebih banyak pembeliannya." Ya udah, nanti itu tinggal kalian scale gitu, bisa scaling vertikal dan bisa scaling horizontal. Nah, di video sebelumnya gue udah bahas caranya scaling. Atau kalau kalian mau yang lebih lengkap, gue juga udah bahas di apa namanya, di studi kasus gue, yang linknya ada di deskripsi di bawah video ini gitu. Kalian juga bisa join ke komunitas gue untuk tanya jawab langsung sama gue. Linknya juga sama ada di bawah video ini. Udah segitu aja sih video kali ini gue bahasannya. Nanti kalau ada yang mau gue bahas lagi, gue akan upload lagi ya. Untuk yang merasa ada manfaatnya bagi kalian, kalian boleh like, komen dan subscribe gitu ya, bantu gue untuk mengembangkan akun dari YouTube ini gitu. Makasih.